Hey guys, welcome back to another video. Dimana di video kali ini aku mau coba sharing pengalaman SBMPTN aku tahun lalu yang menurut aku itu sangat berharga dan bisa bermanfaat buat kalian para peserta SBMPTN yang akan mendatang. Nah, sebenarnya aku tuh galau banget mau upload video ini atau enggak karena tiba-tiba LTMPT itu mengubah sistem UTBK tahun ini, dimana kalian itu harus memilih jurusan dan PTN yang kalian inginkan baru kalian tes UTBK. Nah, sedangkan aku di video ini itu mau ngebahas tentang rasionalisasi. Tapi nggak apa-apa, aku berharap video ini bisa bermanfaat buat kalian para peserta SBMPTN 2021 dan seterusnya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu, apa sih rasionalisasi itu? Jadi, rasionalisasi itu kalau menurut aku pribadi sih, dia itu kayak uji coba nilai gitu. Dimana dulu banyak banget akun-akun IG yang ngadain rasionalisasi ini. Jadi sistemnya kita itu harus nge-screenshot hasil nilai UTBK kita, lalu kita kumpulin ke orang yang ngebuat rasionalisasi itu. Jadi nanti dia bakal ngeakumulasi atau ngumpulin semua nilai-nilai yang masuk ke dia, dan dia bakal bikin peringkat secara online. Dan di situ kita bisa tahu kalau kita masukin ke SBMPTN-nya jurusan itu dan PTN itu sebagai pilihan pertama dan pilihan kedua, kita itu di peringkat berapa, apakah kita masuk ke daya tampung atau enggak, dan apakah peluang untuk lolosnya itu besar atau enggak. Nah, seperti yang kalian lihat di thumbnail, di sini aku mau nyampein ke kalian kalau kalian itu jangan sampai terlalu percaya sama rasionalisasi. Kenapa sih kalian jangan sampai terlalu percaya sama rasionalisasi? Jadi di sini aku mau sharing ke kalian kalau dulu itu aku tuh pengen banget masuk ke FKG UI atau enggak ke FKG Unpad. Nah, singkat cerita aku tuh nggak lolos SNMPTN sehingga aku mau nggak mau harus ikut SBMPTN. Jadi singkat cerita aku udah ikut 2 kali UTBK, di mana skor UTBK aku yang pertama itu lebih besar dengan skor 637. Kalau kalian nggak percaya bisa langsung dicek di sini. Nah, yang terjadi selanjutnya, aku coba iseng-iseng buat ikutan rasionalisasi. Yang pada zaman aku itu bener-bener ngetren banget. Hampir semua orang ikutan rasionalisasi ini. Dan semua temen-temen aku juga pada ikutan rasionalisasi. Nah, waktu aku udah masukin nilai aku ke akun rasionalisasi itu, dan aku lihat hasil peringkatnya kan. Dan ternyata hasil peringkatnya itu, aku peringkat ke 87 dari 48 daya tampung di FKG UI. Terus aku nggak kehilangan harapan dong. Aku nyobain masukin nilai aku ke FKG Unpad, kira-kira aku peringkat berapa. Dan ternyata aku peringkat ke 87 dari daya tampung 70 orang. Dimana pada waktu itu aku udah keluar dari daya tampung. Dan menurut aku itu udah nggak ada harapan buat lolos. Dan waktu aku lihat hasilnya itu aku bener-bener mental breakdown banget. Karena kayak sedih banget aja dari 2 PTN yang aku minatin. Kayak nggak ada satupun yang ada harapan buat lolos. Dan aku dulu mikirnya gini, kayak itu aja baru peringkat aku di tengah-tengah orang yang ikutan rasionalisasi. Belum lagi ditambah orang-orang di luar sana yang gak ikutan rasionalisasi, yang nilainya jauh lebih tinggi daripada nilai aku. Jadi waktu dulu aku ikut rasionalisasi itu yang aku rasain tuh aku bener-bener pesimis dan gak ada harapan banget buat lulus SBMPTN. Nah, beberapa minggu setelah itu tiba-tiba bimbel aku itu ngadain kayak konsultasi nilai UTBK gitu. Dan waktu itu aku ditemenin sama mama aku buat konsultasi nilai UTBK ke bimbel. Lalu selanjutnya yang terjadi, bapaknya itu nanya kan ke aku kayak, adiknya mau masukin apa. Terus aku bilang mau masukin FKG UI sama FKG Unpad pak. Terus bapaknya nunjukin ke aku kan kayak ini nilai minimal yang harus didapat buat masuk ke PTN sama jurusan itu. Terus kayak waktu aku lihat ternyata skor minimal buat lolos ke FKG UI itu 650. Dan kayak aku langsung nanya ke bapaknya, pak kalau FKG Unpad gimana? Terus kayak bapaknya nunjukin juga, ini deh skor minimalnya yaitu 646. Dan dia bilang kalau skor kamu di atas ini pun masih nggak ngejanjiin kamu bisa lolos gitu. Jadi kayak aku bener-bener mental breakdown lagi sih, mental breakdown yang kedua. Kayak bener-bener yang tadi ya udah pesimis, makin pesimis lagi. Dan yang aku lakuin setelah itu, aku nanya ke bapaknya kan kayak, pak kalau FKG ini skor minimalnya berapa, kalau FKG ini, FKG ini, FKG ini. Dan kayak aku hampir nanya semua PTN di Indonesia yang ada FKG-nya kayak skor minimalnya itu berapa, karena kayak aku bener-bener pengen banget kan lolos SBMPTN tahun 2019. Dan akhirnya setelah aku cari tahu ternyata skor aku itu memungkinkan aku untuk
lolos SBMPTN kalau aku ngambil FKG Unsud, Unbrau, Undip, Udayana. Dan seminggu setelah hari itu yang aku rasain tuh aku bener-bener galau banget. Dan setiap hari itu aku bener-bener rasanya susah banget buat tidur karena aku tuh belum tahu gitu, belum nentuin keputusan final aku harus ngambil pilihan pertama sama pilihan keduanya itu apa. Kayak di hari ini aku bisa mutusin A sama B, tiba-tiba hari besoknya itu aku bisa mutusin B sama C, besoknya aku bisa berubah lagi karena aku bener-bener bingung banget. Kayak aku pengen banget lulus SBMPTN, tapi aku kayak nggak peduli lah di PTN manapun, yang penting aku bisa masuk ke FKG karena dulu cita-cita aku pengen banget jadi dokter gigi. Jadi menurut aku dulu PTN manapun nggak peduli, yang penting aku bisa masuk ke PTN karena dulu kalau FKG swasta itu biayanya mahal banget. Jadi dulu akhirnya yang bisa aku lakuin tiap hari itu aku cuma bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan itu beri aku petunjuk aku harus ngambil PTN mana. Dan singkat cerita aku akhirnya mutusin buat lepasin FKG UI karena menurut aku skor buat masuk ke FKG UI itu lumayan tinggi dan dia daya tampungnya juga lebih kecil. Dan dulu tuh yang aku rasain UI itu kan pasti banyak banget kan peminatnya, dan menurut aku tuh kayak pesimis duluan gitu. Dan akhirnya aku mutusin buat ngambil FKG Unpad buat jadi pilihan pertama karena menurut aku dulu masih ada sedikit kemungkinan buat masuk ke FKG Unpad karena daya tampungnya yang lumayan besar, yaitu 70 orang. Jadi dulu aku bener-bener ngambil FKG Unpad ini modal nekat doang, bener-bener meskipun kata rasionalisasi nggak mungkin dan kata bimbel aku nggak mungkin, aku tetap pengen masukin FKG Unpad. Dan untuk pilihan keduanya aku masukin FKG Unsud karena dulu berdasarkan yang bimbel aku bilang skor UTBK aku itu masih memungkinkan aku untuk masuk ke FKG Unsud. Jadi dulu aku endingnya ngambil FKG Unpad dan FKG Unsud. Dan pada akhir cerita, puji Tuhan banget aku bisa keterima di FKG Unpad, yaitu pilihan pertama aku. Aku tuh bener-bener speechless banget waktu ngeliat pengumumannya. Karena kayak waktu itu aku udah siapin banget mental buat kalau kayak oh ya udah deh kalau nggak keterima nggak apa-apa, karena sebenarnya udah ketebak juga sih. Kayak aku mikirnya waktu itu kayak gitu. Dulu kayak aku mikirnya ya Tuhan ya udahlah nggak apa-apa gitu kalau nggak lulus SBMPTN kali ini. Kayak aku percaya Tuhan punya rancangan yang lebih baik buat aku. Dan waktu itu juga aku udah sampai sediain PTS cadangan gitu. Dulu aku udah sampai bayar cicilan pertamanya gitu di FKG Trisakti karena aku benar-benar kayak udah pesimis. Tiba-tiba waktu aku buka tuh hasilnya hijau dan tulisannya selamat Anda diterima di Universitas Pajajaran Pendidikan Kedokteran Gigi. Ini benar-benar kayak semuanya keajaiban Tuhan banget karena kalau dipikir pakai logika benar-benar aku nggak ngerti aku bisa nyampe sejauh ini gimana. Nah, jadi yang bisa aku simpulin dari cerita aku barusan adalah yang pertama, selama ada peluang untuk lolos, ambil aja pilihan pertama kalian itu PTN dan jurusan impian kalian. Karena barangkali aja kalau kalian beruntung, kalian bisa aja keterima di pilihan pertama kalian. Contohnya itu kayak cerita yang aku barusan ceritain. Nah, tapi kalian jangan sampai nekatnya itu nekat banget. Kalian juga harus memperhatikan peluang buat lolosnya itu ada atau enggak. Kalau misalnya memang nggak ada, ya udah jangan tetap nekat ngambil jurusan atau PTN yang kalian impikan itu. Karena dulu aku berani ngambil FKG Unpad itu karena daya tampungnya yang besar. Sedangkan dulu FKG UI itu daya tampungnya cuma 48 sehingga aku terpaksa buat ngelepasin FKG UI-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil pilihan pertamanya jurusan impian kalian, jangan sampai kalian terlalu nekat dan nggak punya dasar alasan untuk ngambil PTN dan jurusan itu. Dan yang kedua, pilihan kedua kalian itu yang cari aman aja. Jadi pilihan kedua itu harus yang peluang untuk lolosnya itu jauh lebih besar daripada peluang yang pertama. Dan kalau bisa pilihan keduanya kalian itu yang bisa bikin kalian ngomong nggak mungkin nih nggak keterima di pilihan keduanya gitu. Kalau kata aku itu jauh lebih cari aman sih. Nah, yang ketiga, aku mau sampein di sini supaya kalian itu jangan terlalu percaya sama rasionalisasi. Tapi aku nggak bermaksud sama sekali buat ngejelek-jelekin rasionalisasi atau ngelarang kalian jangan sampai ikut rasionalisasi. Aku nggak bermaksud kayak gitu. Kalau ikut sih nggak apa-apa, ikut aja. Karena menurut aku rasionalisasi itu bisa dijadiin bahan buat kira-kira kalian punya peluang atau enggak buat lolos ke jurusan dan PTN itu.
Dan di sini aku mau sampein kalau misalnya di rasionalisasi itu nggak semua datanya itu valid, karena beberapa orang itu kadang suka iseng dan memanipulasi hasil screenshotan skor UTBK temennya atau orang lain, dan dia tuh suka memanipulasi nilainya seenaknya. Terus ketika dia ngasih ke adminnya, kadang sama adminnya itu suka dikonfirm gitu aja. Jadi nggak semua rasionalisasi itu datanya valid, sehingga kalian jangan terlalu percaya sama rasionalisasi karena hal tersebut. Dan yang kedua, kalian jangan terlalu juga percaya sama konsultasi nilai UTBK yang diadakan oleh bimbel kalian, karena tujuan dari bimbel itu adalah memastikan kalian untuk lolos SBMPTN. Nggak peduli itu PTN atau jurusan impian kalian atau favorit kalian atau enggak. Jadi mereka itu bakal ngebimbing kalian dan menuntun kalian supaya kalian itu nggak ngambil pilihan yang beresiko, dan supaya kalian ngambil pilihan yang cari aman-aman aja. Tujuannya kalian supaya lolos SBMPTN aja. Jadi kalau misalnya dulu aku ngedengerin omongan dari bimbel aku udah pasti lepasin FKG Unpad, karena dia sendiri bilang katanya peluang untuk lolosnya itu kecil. Tapi dulu aku mutusin buat ngambil FKG Unpad karena aku bisa memperkirakan sendiri gitu peluang lolosnya. Nah, pesan aku sih buat kalian yang mau ikutan SBMPTN tahun 2021 dan seterusnya, kalian tanya aja ke senior-senior kalian yang udah masuk ke PTN dan jurusan target kalian. Jadi kalian tinggal tanya aja, Kak, buat masuk ke PTN dan jurusan ini nih butuh skor berapa sih emangnya? Karena sebenarnya angkatan kalian itu udah enak banget. Kalau dulu kan angkatan aku dijadiin bahan percobaan kan, kayak angkatan aku tuh dulu angkatan yang pertama yang pakai skor UTBK. Jadi dulu tuh kita nggak tahu harus nanya ke siapa, kita benar-benar nggak tahu perkiraannya harus dapat skor berapa buat masuk ke PTN dan univ tersebut. Sedangkan kalau kalian kan kalian udah enak banget, kalian tinggal tanya ke senior kalian. Dan kalau misalnya kalian gak punya senior atau gak punya kenalan, kalian tinggal cari di media sosial, pasti banyak banget orang yang nge-share pengalaman SBMPTN-nya mereka. Dan kalian tinggal tanya aja ke orang itu, Kak, dulu skor UTBK-nya berapa, kok bisa masuk ke sini, gitu. Dan yang terakhir, ini adalah langkah yang paling penting. Jangan sampai kalian skip langkah ini, yaitu banyak-banyaklah berdoa, karena cuma Tuhan yang tahu jawaban yang benar. Jawaban dia itu gak mungkin salah. Kalau misalnya emang dia bilang kita harus masukin pilihan pertama dan keduanya ini, maka kita harus turutin semua perkataan dia, karena kalau Tuhan udah buka jalan, kalau misalnya Tuhan udah nakdirin kita buat lulus SBMPTN, pasti gak ada yang dapat menggagalkan kita. Jadi segitu aja buat sharing aku hari ini, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian penasaran cara belajar SBM aku gimana, kalian bisa buka video aku di link di sini. Dan semoga aja video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like videonya, komen videonya, share videonya. Stay safe and stay healthy. Bye guys.